dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari nyanyi sekali lagi. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Katakan Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan lagi, Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Oh, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan lagi, Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari bangkit berdiri sekali lagi. Angkat tanganmu. Yesus, ku percaya. Ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, oh, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di
aku percaya. Percaya. Oh, Ramakashanda. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya kepada Yesus. Kalau saudara percaya, taruh tangan kanan saudara di dadamu sambil berkata, Yesus, sungguh kami percaya. Kami boleh mengalami kesukaran demi kesukaran. Kami boleh mengalami persoalan demi persoalan. Namun satu hal kami tetap percaya, bahwa Engkau sungguh Tuhan yang baik. Bahwa Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahwa kami percaya kami pasti akan keluar dari lembah kekelaman ini. Sebab Tuhan menyertai kami. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang panjang untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan amin sekali lagi. Silakan Bapak Ibu duduk. Haleluya. God is good. And all the time. Haleluya. Alangkah baiknya kalau saudara yang jauh-jauh di belakang itu bisa bangkit berdiri dan bisa maju dan duduk di bangku yang agak depan supaya lebih dekat dengan saya dan saya juga merasa lebih enak begitu kalau menyampaikan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ada khususnya kalau para diaken bisa memberikan contoh. Saudara bisa bangkit berdiri dan maju ke depan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Apa orang Indonesia malu-malu? Oke, terima kasih. Kok sedikit ya? Ayo Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau bisa yang merasa 10 bangku baris di belakang bisa maju ke depan. Amin. Terima kasih. Saudara sungguh membantu saya dan memberikan saya penghormatan untuk itu. It's a privilege. Amin. Thank you very much. Saudaraku, terima kasih buat Pak Alex dan juga buat Pak Aswin yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani di tempat ini. Sebetulnya kedatangan saya itu karena saya diundang untuk youth camp kaum muda Betani 3 hari di Bukit Doa Betani. Wow, saudaraku, saya menyala-nyala saudaraku setelah melayani anak-anak muda. Wow, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saya ingatkan kepada saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang sudah daftar SKGI 2012? Lambaikan tangan saudara. Cuma sedikit sekali. Ya, saudara-saudaraku, 20 Juni yang kemarin saya menerima surat dari Dr. James Davis, pemimpin dari Billion Soul Network atau jaringan 1 miliar jiwa. Saudara-saudaraku, di dalam jaringan ini ada lebih dari 400.000 gereja dan 1.300 denominasi. Dan mereka membuat satu library, satu perpustakaan, ya, jadi Billion Soul Library. Ya, dan itu di dalam Global Church Learning Center. Dan semua orang yang mendaftar, saudara akan mendapatkan satu akses sehingga saudara bisa mendownload menjadi anggota di dalam perpustakaan itu. Dan saudara akan bisa mendownload lebih dari 125 buku, 35 jam video training pastoral, 300 manuskrip sermon, dan juga begitu banyak 40 training courses. Biasanya kalau di luar negeri kita harus bayar 1.200 US dollar, tetapi khusus untuk orang yang mengikuti SKGI gratis. Kok diam saja sih saudara-saudara? Ayo dong tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya! Amin. Mari buka bersama dengan saya Imamat pasal yang ke-21 ayat yang ke-10. Saya mau menguatkan saudara pada malam hari ini supaya saudara tidak menyerah, supaya saudara terus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Imamat pasal ke-21 ayat yang ke-10. Puji Tuhan, yang sudah dapat katakan amin. Masih sedikit saudara-saudaraku. Imamat pasal yang ke-21 ayat yang ke-10. Kalau saudara tidak membawa Alkitab, saudara bisa lihat di layar di depan ini. Dan mari kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Semua berkata amin. Saudara-saudaraku, dikatakan setiap imam yang diurapi oleh Tuhan, dikatakan ada satu hukum yang Tuhan berikan kepada Musa supaya setiap imam itu tidak boleh atau jangan mencabik pakaiannya. Semua berkata janganlah.
mencabik pakaiannya. Atau janganlah mengoyakkan jubahmu. Bahasa Inggrisnya berkata, kalau saudara diurapi, dituangkan oleh the anointing oil, dikatakan you shall not tear your garment. You shall not tear your clothes. You must not tear your garment. Engkau tidak boleh mengoyakkan jubahmu. Malam hari ini saya digerakkan Tuhan, saudaraku, untuk menyampaikan pesan ini. Supaya saudara pun tidak mengoyakkan jubah saudara. Sebab saudara adalah imam-imam. Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Engkau adalah imam, engkau adalah orang diurapi, engkau adalah bangsa yang terpilih, engkau adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri. Berapa banyak yang percaya itu? Lambaikan tangan saudara tinggi. Kalau saudara percaya engkau itu diurapi, engkau ada satu hukum yang Tuhan berikan kepada saudara malam hari ini. Janganlah mengoyakkan jubahmu. Sayangnya saya melihat di dalam Alkitab begitu banyak peristiwa orang-orang yang mencabik pakaiannya, orang-orang yang mengoyakkan pakaiannya. Saya jadi teringat kepada Ayub. Kalau saudara membaca kisah Ayub, orang yang pertama datang kepada Ayub dan berkata, Ayub, Tuhan, ketika lembu dan sapi sedang membajak, ketika keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, tiba-tiba datang orang Sheba menyerang, merampasnya dan memukul semua penjaga dengan mata pedang. Semuanya mati, tinggal aku sendirian. Sehingga aku bisa melaporkannya kepada Tuhan. Belum dia selesai berbicara, orang yang kedua datang kepada Ayub dan berkata, Tuhan Ayub, api telah menyambar dari langit. Api turun dari langit dan membakar, serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput. Sehingga aku bisa memberitahukannya kepada Tuhan. Belum dia selesai berbicara, orang yang ketiga datang dan berseru, Tuhan Ayub, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan dan mereka menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Dan hanya aku sendirian yang luput untuk memberitahukan kepada Tuhan. Dia belum selesai, orang yang keempat sudah datang dan berseru, Tuhan Ayub, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tetapi tiba-tiba datang angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Cuma aku saja yang luput. Sehingga aku bisa memberitahukannya kepada Tuhan. Dalam satu hari Ayub kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dalam satu hari, dalam sekejap mata, dia kehilangan 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang besar. Dalam sekejap dia yang merupakan orang terkaya dari semua orang di sebelah timur menjadi orang yang paling miskin di dunia itu. Pada saat itu dikatakan di ayat yang ke-20, lalu berdirilah Ayub, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Apa itu tanda mengoyakkan jubah? Sebagai tanda bahwa ini ada begitu kesedihan yang begitu dalam. Oh, satu bencana yang terlalu besar untuk dia atasi. Oh, satu kesedihan yang terlalu besar yang tidak bisa dia ekspresikan. Kesedihan yang terlalu dalam sampai dia tidak bisa menangis. Itu sebabnya Ayub mengoyakkan jubahnya. Saya mengingat Yakub di dalam Kejadian 37. Ketika jubah maha indah yang dibuat untuk Yusuf dicelupkan dan dicabik-cabik, dikoyakkan di dalam darah anak kambing, diserahkan kepada Yakub.
Dan ketika Yakub melihat ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentu Yusuf telah ditalkam, dikatakan di dalam Alkitab. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Yakub mengoyakkan jubahnya, dia mencabik pakaiannya sebagai satu tanda kesakitan yang begitu dalam, kesakitan akan kehilangan yang begitu dalam, yang dia tidak bisa ekspresikan, sehingga dia mengoyakkan jubahnya sebagai tanda bahwa hidupku sudah hancur, hidupku sudah pecah berkeping-keping, sebagai tanda bahwa oh, aku tidak akan bisa pulih kembali, aku tidak akan bisa mengatasinya. Ini sungguh-sungguh tragedi yang besar, ini sungguh-sungguh berita yang mengagetkan, berita yang sangat buruk, yang tidak aku duga sama sekali bisa terjadi. Saya teringat Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, dua pengintai yang memasuki tanah perjanjian, memata-matai tanah perjanjian dan pulang dengan berita yang baik. Sayangnya 10 pengintai menggetarkan hati bangsa itu dan mempengaruhi Musa dan Harun. Berkata, kita ini seperti belalang, kita nggak mungkin mengalahkan Goliat. Mereka berdua berkata, jangan takut, Allah akan menyertai kita. Oh, itu hanya makanan kita akan telan mereka habis. Sayang sekali bangsa Israel lebih percaya kepada 10 pengintai. Dan mereka mau membunuh Yosua dan Kaleb dan mau melempari mereka berdua dengan batu. Bilangan ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Sebagai tanda mereka begitu kecewa, sebagai tanda mereka begitu putus asa, sebagai tanda bahwa mereka kehilangan kesempatan, sebab mereka tahu mereka harus menanti 40 tahun di padang gurun. Oh, betapa kecewanya mereka. Mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian yang mereka nanti-nantikan. Mereka begitu kecewa, mereka pikir mereka sudah masuk tanah perjanjian dan mengalahkan semua raksasa, dan mereka harus tinggal di padang gurun dan tidak melihat kegenapan Tuhan, janji Tuhan dikenapi dalam kehidupannya. Mereka mengoyakkan pakaiannya. Saya teringat Raja Israel. Pada waktu Israel dikepung oleh Samaria, dikatakan pada saat itu kemiskinan yang luar biasa melanda Israel. Bahkan dikatakan kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Pada saat itu ada 2 perempuan yang berantem dan datang kepada Raja Israel. Perempuan ini mengadukan kepada raja-raja, berkata, ada apa? Karena kemiskinan yang melanda perempuan itu berkata, perempuan kita ini, temanku ini, kita sudah janji bahwa hari ini aku menyerahkan anak laki-lakiku untuk dimasak dan kita makan, supaya besok gantian anaknya untuk kita masak dan kita makan. Tetapi perempuan itu menyembunyikan anaknya. Kenapa? Tolonglah raja. Dikatakan raja begitu putus asa. Dikatakan dia berjalan di atas tembok dan kemudian dikoyakkanlah pakaiannya ketika dia mendengar berita itu, sebagai tanda bahwa tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi. Oh, bencana ini terlalu besar. Oh, itu tanda dia menyerah, tanda dia putus asa. Raja itu mengoyakkan jubahnya sebagai tanda keputusasaan. Tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi seseorang yang bisa menolong saya. Oh, ini sudah gak mungkin lagi bahwa kita bisa diselamatkan. Oh, ini tidak mungkin lagi kita bisa mengalami restorasi. Oh, ini tidak mungkin kita bisa mengalami kesembuhan lagi. Dia mengoyakkan jubahnya. Saya teringat Raja Daud di 2 Samuel 13. Pada waktu Absalom membunuh Amnon
Dan ketika berita itu datang kepada Raja Daud, dikatakan lalu bangunlah raja, dikoyakkanlah pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan dikatakan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaiannya. Mereka mengoyakkan pakaian sebagai tanda bahwa penderitaan ini terlalu berat untuk mereka pikul. Mereka tidak bisa mendeskripsikan lagi betapa besarnya sakit ini. Mereka overwhelmed dengan keputusasaan. Mereka dilingkupi dengan satu keputusasaan yang begitu besar. Mereka berkata bahwa ini pencobaan ini sudah tidak akan bisa diperbaiki lagi. Hal-hal yang terjadi ini sudah tidak mungkin bisa terjadi lagi. Mereka mengoyakkan pakaiannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada satu perintah, ada satu hukum yang berkata kepada saudara, jikalau engkau diurapi oleh Tuhan, jikalau engkau percaya kepada Tuhan, janganlah mengoyakkan pakaianmu. Itu pesan yang saya sampaikan. Apapun persoalan yang kau hadapi, apapun keadaan yang kau hadapi, janganlah engkau putus asa. Dunia ini ketika mereka mengalami peristiwa seperti itu, mereka mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda tidak akan ada lagi pengharapan, tidak ada lagi penghiburan. Apa akibatnya? Mereka mulai lari kepada narkoba, mereka mulai lari kepada alkohol. Kehidupan mereka mulai hancur berkeping-keping. Orang dunia begitu terkena persoalan demikian, mereka mulai stres, mereka mulai depresi, mereka mulai frustrasi, mereka mulai kesepian, mereka kehilangan arti kehidupan. Mereka tidak bisa menatap masa depan dengan optimis. Bahkan banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka mengoyakkan pakaiannya. Hari ini saudaraku, saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara adalah imam-imam rajani, bangsa yang terpilih. Apapun bencana yang kita alami, apapun tragedi, apapun persoalan yang berat, apapun kemunduran yang kita alami, apapun penganiayaan yang kita alami, sekalipun doa kita belum dijawab, tindakan kita akan berbeda dengan yang di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Kita akan terus percaya, kita akan terus beriman, kita akan terus berdoa, sebab kita tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya namanya adalah Immanuel. Melewati bencana, melewati lembah kelam, kita bisa berkata seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak akan takut bahaya, sebab Immanuel, Tuhan beserta denganku. Engkaulah yang menghibur aku dan tidak meninggalkan aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Sesungguhnya kebajikan, kemurahan, tanda ajaib, mujizat, pertolongan, itulah yang mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang panjang untuk Tuhan kita. Haleluya. Adalah bohong kalau Injil disampaikan, kalau engkau terima Yesus semuanya akan mulus. Kalau engkau terima Yesus langit akan selalu biru. Kalau engkau terima Yesus tidak akan ada angin kencang atau badai melanda dalam hidupmu. Siapa bilang? Saudara-saudara, Alkitab saya berkata, kalau engkau hidup di dunia ini, in the world you shall have tribulation. Di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus berkata demikian. Saya teringat Rasul Paulus berbeda. Rasul Paulus berkata demikian ketika dia mengalami banyak persoalan. Aku lebih banyak berjeli lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kelap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kalam kapal. Waktu saya baca itu saya berkata, Tuhan, Paulus 3 kali, saya baru 1 kali kalam kapal, saudaraku. Saya bersaksi itu di anak muda, wow, saudaraku. Paulus berkata, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut.
Dalam perjalananku aku lebih sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kelap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Kelap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Tapi dengar, Paulus tahu dia orang yang diurapi. Paulus tahu dia dipilih oleh Tuhan dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Paulus memilih untuk tidak mengoyakkan jubahnya. Itu sebabnya dia berkata demikian, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sebab apa? Sebab Paulus tahu rahasianya, saudaraku. Orang benar bisa jatuh 7 kali, tapi Alkitab berkata engkau pasti bangun lagi. Oh haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebab apa? Sebab Paulus sadar ada satu kebenaran. Memang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, Paulus sadar dia bisa jatuh. Tetapi ada satu janji, satu pengetahuan yang dia tahu, yang membuatnya tidak mengoyakkan jubahnya. Sebab kalau engkau jatuh, dengar, engkau tidak akan sampai tergeletak. Masih ada pengharapan. Sebab Tuhan menopang tanganmu. Yang percaya katakan amin. Saudara nggak mendengar saya? Tuhan menopang tanganmu. Saudara belum mendengar saya katakan Tuhan menopang tangan saudara. Yang percaya katakan amin. Oh, sorak-sorai bagi dia. Setiap tahun saya bawa rombongan mengajar saudaraku ke Israel. Sudah 4 kali saya lakukan. Salah satu trip yang kami berangkat tahun kemarin, kami mengikuti trip perjanjian lama, tentunya kami pergi ke negara Mesir. Mungkin saudara tahu Mesir ini menarik perhatian karena sekarang ada di koran begitu kacau negaranya. Mungkin ada di antara saudara yang sudah pernah juga pergi ke tempat itu kalau saudara pergi. Tapi saya tergerak malam hari ini untuk menyampaikannya kepada saudara. Ketahuilah saudaraku, ketika Jenderal Titus tahun 70 menghancurkan Yerusalem, menggenapi nubuatan daripada Yesus ketika Yesus menangis di Bukit Zaitun. Yerusalem, Yerusalem, kau akan dihancurkan. Sungguh tahun 70 terjadi. Bait Allah dihancurkan, tembok dihancurkan. Semua orang Yahudi, semua orang Kristen diusir keluar dari the Canaan, tanah perjanjian atau the Palestine, diusir keluar. Mereka lari kemana? Yang paling dekat tentunya adalah Mesir. Mereka dekat, saudara-saudaraku. Tetapi terjadi luar biasa, 3 abad kemudian Konstantin menjadi raja Romawi. Saudara tahu sejarahnya, ibunya Helena membangun banyak gereja. Sehingga di Mesir, saudara-saudaraku, bahkan Alexandria itu menjadi pusat kekristenan di abad yang ketiga. Mereka bertumbuh dengan sangat pesat. Dan agama Kristen menjadi agama nasional pada saat itu, kerajaan Romawi. Amin. Sayangnya abad yang ke-10 muncul satu rejim, saudaraku, yaitu rejim Fatimah, rejim atau Fatimid Khalif Al-Mu'izz yang memimpin pada tahun 1953 sampai 1975 Masehi. Ketika dia bangkit menjadi pemimpin, apa yang dia lakukan? Dia membunuhi semua orang Kristen yang ada di sana. Orang Kristen dibantai habis-habisan. Sejarah ada yang berkata 2 juta, ada yang berkata 3 juta orang Kristen dibantai. Dan ketika Al-Mu'izz ini membangun istananya, dia tidak suka sebab istananya menghadap kepada satu gunung yang namanya Gunung Mukatam. Sampai hari ini ada kalau saudara pergi ke sana, Gunung Mukatam. Dan dia mencari jalan bagaimana dia bisa membasmi orang Kristen dalam skala yang lebih besar. Kemudian dia timbul satu ide. Sebab dia membaca Alkitab, ada satu kelemahan di dalam Alkitab. Sebab Alkitab berkata di dalam Matius 17 ayat yang ke-20, dikatakan sesungguhnya kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Al-Mu'izz baca Alkitab.
Dia tahu bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Sebab itulah Matius 13:32 berkata, memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Kalau saudara pernah pergi, saudara tahu biji sesawi, sayang saya nggak bawa saudaraku. Itu seperti titik di tangan saudara. Kecil sekali. Dia berkata kepada orang Kristen zaman itu, aku berikan kau waktu untuk praktek agamamu, memindahkan gunung Mukata. Dan kalau engkau tidak memindahkan gunung ini dalam 3 hari, aku akan membantai semua orang Kristen yang ada. Dan kalau engkau mau bertahan hidup, engkau pindah mengikuti agama saya. Saudara-saudaraku, pada saat itu gereja itu dipimpin oleh the Pope, ya, the Abram the Syrian, the 62nd Coptic Pope, pemimpin yang ke-62. Saya mau sampaikan kepada saudara, di tengah satu tragedi yang besar, di tengah-tengah penderitaan dan di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah tekanan yang begitu luar biasa, di tengah-tengah badai yang begitu kencang, di tengah-tengah keadaan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, di tengah-tengah keadaan yang tidak bisa dipikir secara akal bagaimana ini bisa terjadi. Saudaraku, saya bangga dengan bapak-bapak Kristen, bapak-bapak gereja kita di awal-awal abad yang ke-10, saudaraku, di Mesir. Mereka memilih untuk tidak menyerah. Mereka memilih untuk tidak putus asa. Mereka memilih untuk tidak mengoyakkan jubahnya, sebab mereka percaya pengurapan Tuhan ada atas mereka. Mereka mulai mengadakan rally doa bersama-sama. Mereka mulai berdoa dan berpuasa bersama-sama. Dan dikatakan, saudaraku, pada bulan November tahun 979, pada saat itu terjadi satu gempa bumi yang begitu besar, saudara-saudaraku. Dan dikatakan gunung Mukatam itu bergerak dan pindah 3 kilometer panjangnya. Kok diam saja sih orang Indonesia nih? Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Wah, buat saya memiliki satu dream come true untuk melihat gunung yang betul-betul pindah. Mukatam di dalam bahasa Arab artinya cut up, artinya dibelah. Wow. Itu sebabnya saudaraku, Al-Mu'ij setelah peristiwa itu bertobat menjadi orang Kristen. Dan kemudian dibaptis di dalam gereja yang bernama The Church of Mercurius. Dan ditulis di sana, Ma'amaudiat al-Sultan, yang artinya Baptistry of the Sultan. Karena Sultan itu dibaptis di gereja itu, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Percaya bahwa Yesus punya kuasa, bahwa dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya! Akhirnya semua orang Kristen bersuka cita melihat mujizat yang begitu besar. Dan saudara tahu apa akibat gempa bumi itu? Ada banyak gua-gua terjadi. Semuanya menjadi orang Kristen, saudara-saudaraku. Dan saya mendapatkan kehormatan untuk melihat gereja terbesar di Timur Tengah. Kapasitas 20.000. Seperti gereja Nginden. Tapi alam, saudaraku, itu sejak tahun abad ke-10. Kenapa saya sampaikan ini kepada saudara? Artinya apa? Saya berdoa supaya saudara dan saya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kita adalah orang-orang yang tetap percaya. Sebab kita tahu firman Tuhan itu pasti digenapi. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun hari ini kita belum melihatnya, pasti suatu ketika kita akan melihatnya. Sebab dia adalah Tuhan. Dia bukan adalah anak manusia yang dia bisa berbohong. He is a God and he is not the son of man who can lie. Dia adalah Tuhan yang tidak bisa berbohong. Sekali dia berjanji pasti akan digenapi, pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yesaya berkata, dia adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah, lesu, taruna-taruna jatuh tersandung, tetapi dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat
semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Engkau akan berlari dan tidak menjadi lesu. Engkau akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab jika Tuhan ada di pihakmu, siapakah lawanmu? Sebab lebih besar roh yang ada di dalam saudara daripada roh yang ada di dunia ini. Yang percaya berseru amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Glory, haleluya. Jika engkau diurapi dan jika engkau percaya kepada Yesus, janganlah engkau mengoyakkan jubahmu. Hukum itu ditaati oleh imam besar. Harun mentaatinya. Anak-anaknya tidak pernah melanggar hukum itu. Tapi kalau saudara baca di Matius pasal 26 dan Markus pasal yang ke-14. Ketika Yesus ditangkap dan diadili di mahkamah agama. Ketika Yesus diludahi, Yesus ditendang, Yesus dianiaya. Dikatakan imam besar itu memaki-maki Yesus. Dan imam besar itu berkata dia menghujat Allah dan seterusnya dan seterusnya. Dikatakan imam besar itu mengoyakkan jubahnya. Dia melanggar hukum itu. Bagaimana dengan imam agung kita Yesus Kristus Tuhan? Oh, imam besar yang mengerti, Paulus berkata yang mengerti keadaan kita. Saudaraku, setelah dia mengalami cambuk hukuman Romawi 40 kurang 1 kali pukulan, 39 kali pukulan, setiap cambukan ada 9 cakar. Setiap cakar masuk ditarik, dagingnya terlepas. Dia harus menginap di rumah, di penjara daripada Kayafas pada Kamis malam. Dia harus disiksa. Dia dimahkotai duri. Dia harus berjalan 14 jalan stasiun Via Dolorosa, jalan penderitaan. Sampai dia tidak kuat memikul kayu salibnya. Sampai Simon Kirene harus membantunya. Dia dibawa ke atas bukit Golgota. Oh, dia mencucurkan darahnya, tangan kanan dipaku, tangan kiri dipaku, kaki dipaku. Dia tergantung 3 jam, langit menjadi kelam, lambungnya tertusuk dengan darah dan air keluar. Tetapi Yesus tidak mengoyakkan jubahnya. Kenapa saya bisa berkata demikian? Saudaraku, baca Yohanes pasal 19, saudara akan mengerti. Yesus memiliki jubah seorang imam, jubah seorang rabi, with semiak yang punya otoritas. Dikatakan jubah itu, saudaraku, tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Dan ada 4 prajurit yang sudah mencabik pakaiannya. Dan ketika mereka mau mencabik jubahnya menjadi 4 potong karena berharga. Tiba-tiba ada 1 prajurit berkata, jangan kita membaginya dengan beberapa potong. Baiklah kita membuang undi saja. Menentukan siapa yang mendapatkannya. Jubahnya utuh, jubahnya tidak dicabik. Itu sebagai tanda buat saudara dan saya bahwa kita adalah orang-orang yang masih punya pengharapan, bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat atas hidupmu, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu, bahwa telinganya disendengkan untuk seruan doamu. Sekalipun hari ini engkau belum melihatnya, percayalah Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia amat sangat baik. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Pemain musik boleh kembali. Saya mau tutup dengan seorang wanita yang tidak mencabik pakaiannya. Namanya adalah Lea. Saudaraku, buka bersama dengan saya Kejadian 29 ayat yang ke-32. Dikatakan Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, ayat yang ke-33, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini
aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Saudara tahu kisah ini? Kisah ini kisah yang luar biasa. Kisah ini bercerita tentang Yakub. Seseorang yang pada waktu itu lari ketakutan karena mau dibunuh oleh Esau, saudara kembarnya. Ibunya dan ayahnya berkata, lari ke kamu yang namanya Laban. Dia berangkat ke rumahnya Laban, umnya. Pada waktu dia tiba di rumah Laban, dia bertemu dengan wanita yang bernama Rachel atau Rakel, saudara-saudaraku. Alkitab berkata Rachel itu cantik parasnya. Alkitab gak pernah bohong, saudaraku. Saya percaya Rachel itu lebih cantik daripada Miss Universe, lebih cantik dari Putri Indonesia. Cantiknya luar biasa. Itu sebabnya Yakub jatuh cinta sama yang namanya Rachel. Haleluya. Dia bukan hanya cinta, saudaraku, tapi dia gentleman. Dengar anak muda, dia gentleman. Dia datang kepada bapaknya, Laban. Dia berkata, Laban, aku cinta sama anakmu. Bolehkah aku mengawini Rahel? Dia tidak datang kepada Rahel saja, dia datang kepada bapaknya. Saudaraku, ketika dia datang kepada bapaknya mikir, bapaknya Rahel, Laban ini berpikir, oke, ini anak muda. Gak punya duit sih memang sekarang, tapi dia potensi. Akhirnya bapaknya berkata, omnya berkata, oke, kamu kerja buat aku 7 tahun, gak ada gaji sesen pun. Saudara-saudaraku, Yakub karena cintanya begitu besar kepada Rahel, dia mau bekerja 7 tahun gak digaji. Di sini adakah suami yang saudara mau kerja 7 tahun untuk menikah istrimu tanpa gaji? Halo, gak ada kan? Itu sebabnya saya berkata the greatest love story, kisah cinta yang paling besar itu bukan Cinderella, bukan Beauty and the Beast, bukan. Tapi Yakub, karena dia kerja 7 tahun, saudara-saudaraku. Domba yang hilang dia cari, domba yang lemah dia balut. Dia tidak merugikan Laban, dia bekerja. Alkitab berkata, karena begitu besar cintanya 7 tahun, itu dia lewati hanya beberapa hari saja. Tiba hari pernikahan, zaman itu nggak ada lampu seperti ini. Dia ditipu sama omnya, saudaraku. Saudara-saudara, pada waktu dia bangun, dia bukan lihat Rahel, tapi dia lihat Lea. Kaget dia, saudara. Kenapa dia kaget? Saudara harus tahu Rahel itu arti dari bahasa aslinya ada beauty, cantik. Tapi tahukah saudaraku, Alkitab berkata Lea matanya tidak bersinar, matanya tidak berseri. Ahli teologi berkata matanya juling. Kalau saudara lihat dari bahasa aslinya, Lea itu artinya tired, artinya capek. Saudara tahu perempuan kalau sudah capek pasti tidak cantik, saudaraku. Ketika Yakub bangun, dia bukan lihat cantik tapi dia lihat capek di sana, marah dia. Dia datang kepada papi mertuanya, dia berkata, papi engkau janji, aku cinta Rahel, bukan Lea, aku nggak mau Lea, aku mau Rahel. Papinya berkata, ada tradisi yang berkata nggak bisa anak perempuan yang lebih muda menikah lebih dulu, meloncati kakaknya katanya. Itu tradisi, saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah itu ada di Indonesia, di Australia nggak ada, saudara-saudara. Amin. Dan kemudian bapaknya berkata, kalau gitu engkau kerja 7 tahun lagi gratis. Karena betapa besar cintanya Yakub kepada Rahel, dia mau kerja 14 tahun. Tanpa bayaran sesen pun. Itu sebabnya Alkitab berkata Yakub cinta kepada Rahel. Itu sebabnya Alkitab berkata Yakub tidak mencintai Lea. Hari ini saya mau saudara dan saya ada memakai sepatu atau berada di posisi daripada Lea. Lea tidak dicintai. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan melihat penderitaan daripada Lea. Tuhan melihat kesedihan dan tangis mata daripada Lea. Dan ketika Lea melahirkan anak laki yang pertama namanya adalah Ruben. Artinya Tuhan memperhatikan, artinya tusi. Tuhan melihat, artinya untuk melihat. Dia berkata, aku punya Ruben, tentu suamiku akan melihat aku. Apakah suaminya melihat Lea? Betul, suaminya melihat Lea. Saudaraku, begitu dengan oh Yakub lari ke kemah daripada Lea. Oh mengambil Ruben, dia melihat Ruben gendong-gendong. Ih, lucunya. 15 menit kemudian dia taruh kembalikan kepada Lea. Dan dia kembali pulang tinggal di kemah daripada Rahel.
Bayangkan perasaannya Lea. Ketika dia melahirkan anak yang kedua, Alkitab berkata, aku memberi nama anak itu Simeon, yang artinya Tuhan mendengar. Tentu suamiku akan mendengar aku, Tuhan. Apakah suaminya mendengarnya? Yes, suaminya mendengarnya. Suaminya suaminya lari lagi ke kemah daripada Lea. Oh, melihat Simeon, mendengar Simeon. Kali ini cuma setengah jam. Setelah itu ditaruh kembali. Dan dia kembali pulang ke rumah Rahel, sebab dia cinta Rahel dan tidak mencintai Lea. Bayangkan perasaannya, bayangkan keadaannya kalau engkau ada di posisi yang demikian. Lea mengandung anak yang ketiga, dia memberi nama anak itu Lewi. Artinya sekarang akan lebih erat, to join. Sekarang suamiku akan erat dengan aku sebab aku punya anak namanya Lewi. Saudaraku, apakah suaminya erat dengan dia? Iya, suaminya mendengar. Suaminya lari ke kemah daripada Lea, mengambil Lewi, menggendong-gendong Lewi seakan-akan dia erat dengan keluarga itu. 45 menit kemudian mungkin dia taruh kembali. Dia pulang ke kemah daripada Rahel. Saudara bisa bayangkan betapa pedihnya wanita ini, betapa sakit hatinya wanita ini, betapa kecewanya wanita ini, betapa hancur hatinya wanita ini. Tetapi dengar saudara-saudaraku, pada waktu dia melahirkan anaknya yang keempat, anak laki-laki, saudara-saudaraku, dia tidak lagi mengoyakkan jubahnya. Dia memilih tidak lagi menyalahkan Tuhan atau menyalahkan suaminya. Dia tidak lagi menyalahkan Rahel, adiknya sendiri. Dia tidak lagi mengoyakkan jubahnya, namun dia berkata, anak yang keempat ini akan aku beri namanya Yehuda, yang artinya aku akan memuji nama Tuhan. I will praise the name of the Lord. Haleluya. Artinya Lea berkata, buat aku sekarang tidak peduli walaupun aku punya Ruben, Tusi, untuk melihat suamiku nggak melihat aku. Walaupun aku sudah punya Simeon, to hear, suamiku tidak mendengar aku. Sekalipun aku punya Lewi to join, namun suamiku tidak mau erat dengan aku, buat aku no problem. Sekarang yang akan aku ambil keputusan, aku akan memuji nama Tuhan. Dan dia melahirkan Yehuda. Itu sebabnya Yesus tidak memilih lahir dari keturunan Rahel atau keturunan Yusuf, the prince of Egypt. Tetapi Yesus lahir dari keturunan Lea, dari keturunan Yehuda. Itu sebabnya namanya disebut the Lion of Judah. Kenapa itu saudaraku? Karena pujian yang dilahirkan dari kesukaran, itulah yang mendatangkan keselamatan. Pujian yang lahir dari keadaan yang sukar, worship yang keluar. Dengar saudari Mira dan pemain musik semuanya. Ketika engkau mengalami persoalan, mengalami sesuatu yang berat, tetapi engkau memilih untuk melahirkan Yehuda dalam kehidupanmu, dan engkau tidak mengoyakkan jubahmu, pada saat itulah Yehuda akan lahir. Dan pada saat itu Mesias, yang artinya pembebas, yang artinya penyelamat, akan datang dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami keselamatan, engkau akan mengalami pertolongan, engkau akan mengalami tanda ajaib, engkau akan mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, haleluya. Saya mau menutup dengan ilustrasi ini. Mengapa jangan koyakkan jubahmu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Paulus tidak mengoyakkan jubahnya. Yesus tidak mengoyakkan jubahnya. Dia taat sampai akhir. Persoalan boleh datang, dia percaya kepada Yesus. Lea tahu kuncinya. Persoalan boleh ada, dia tetap memuji Tuhan. Sebab pengharapannya tidak pendek, tapi pengharapannya itu panjang. Sudah lihat putih ini, tali yang putih ini, dibandingkan dengan tali yang panjang. Sudah lihat tali ini begitu panjang. Tidak ada ujung pangkalnya, saudara-saudara. Tidak ada ujung pangkalnya. Ini adalah lambang daripada waktu yang begitu panjang. Kekal, triliun-triliun tahun kali kuadriliun tahun, unlimited saudaraku.
kekekalan. Saudara akan gila kalau saudara berusaha menghitung panjangnya waktu ini. Amin. Haleluya. Saya berdoa supaya pengharapan saudara itu fokusnya kepada kekekalan. Saudaraku, yang putih ini hanyalah satu waktu yang kita hidupi di dunia ini. Gak ada bandingannya dengan yang panjang. Gak ada bandingannya, tidak ada habisnya. Tapi persoalannya saudaraku, begitu banyak kita itu hanya fokus di yang pendek ini, saudara. Mazmur 90 berkata 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Saya berdoa supaya saudara yang ada di sini 120 tahun. Cuma sedikit yang percaya. Haleluya. Saya berdoa yang putih ini supaya engkau kenyang dengan umur panjang, kata Mazmur 91. Yang percaya katakan amin. Tetapi saudaraku, yang umur panjang ini, saudaraku, yang hidup di dunia ini gak ada bandingannya dengan yang panjang ini, saudara-saudara. Halo, gak ada bandingannya. Dan kalau saudara hanya konsentrasi di yang pendek ini, aku akan lahir, aku akan kerja keras, aku akan hidup, aku akan, saudara cuma konsentrasi investasi di yang kecil ini, saudara-saudaraku, gak masuk akal. Saya mau sampaikan kepada saudara, yang pendek ini itu menentukan yang panjang ini, saudara-saudara. Kehidupan saudara yang panjang bersama dengan Tuhan, kekekalan demi kekekalan. Amin. Saudara tidak akan bisa membayangkannya. Jangan hanya fokus kepada dunia ini. Di dunia ini engkau boleh mengalami air mata. Engkau boleh mengalami penderitaan dan aniaya. Tetapi Roma 8 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan di zaman ini, di tempat yang putih ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita yang panjang ini, saudara-saudaraku. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa biarlah hari ini pengharapan saudara tidak putus. Lea tidak putus pengharapan pada saat hidup di tempat ini. Dia mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Paulus mengambil keputusan untuk tidak patah semangat di dalam kehidupan yang cuma singkat ini. Sebab dia tahu bahwa Tuhan menyediakan satu kemuliaan yang ajaib. Kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan. Dan ketika Tuhan menolong saudara dan memulihkan saudara, saudara akan lupa, Alkitab berkata, dengan penderitaanmu. Engkau akan lupa dengan tetesan air matamu. Saya berdoa supaya jemaat Betani yang ada di Sukomanunggal, saudara tidak hanya fokus, pengharapanmu tidak pendek sampai yang pendek ini. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang punya pengharapan apapun yang terjadi dalam kehidupan yang ini. Kita percaya bahwa kita akan terus kekekalan bersama dengan Tuhan. Kekekalan kita akan bersuka cita. Haleluya. Tidak ada air mata lagi. Tidak ada lagi sakit penyakit. Kita akan bersuka cita untuk kekekalan dan demi kekekalan. Banyak orang berkata, Pak, kenapa Tuhan izinkan persoalan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saudaraku, itu diizinkan itu wajar. Saudaraku, kenapa kalau itu tidak diizinkan? Saudara-saudara bayangkan, saudaraku, dalam kehidupan yang pendek ini, semuanya mulus. Semuanya tenang. Saudara kan kerasan di sini. Saudara nggak mau pindah. Rumah saudara bukan di sini. Saudara bukan di sini. Paulus berkata, kewarganegaraanku bukan warga negara Romawi. Warga negaraku adalah warga negara surga. Saya mau sampaikan kepada saudara, warga negara saya bukan warga negara Australia. Walaupun saya 16 tahun tinggal di sana, saya punya residensi di sana. Saya bangga berkata kepada saudara, warga negara saya adalah warga negara surga. Hidup saya bukan hanya untuk yang di sini. Pengharapan saya tidak putus, sebab saya tahu saya akan hidup bersama dengan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. 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 Kurabakasyata karabakasyata karabakasyata karabakasyata. Saudari Mira, naikkan pujian, angkat bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kurabakasyata karabakasyata karabakasyata. Oh, haleluya. Hidupku dalam tanganmu,
Yesus, setiap langkah kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari lebih kuat lagi dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, katakan Yesus, ku percaya. Amin, amin. Ajar kami untuk tetap percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku lebih kuat lagi. Dengan segenap hatimu engkau berseru, dengan segenap kekuatanmu engkau berseru, Yesus, ku percaya. Yesus, amin. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib, amin, terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yang sungguh percaya, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi Dia. Oh, haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang malam hari ini mendengar firman dan berkata, Pak, itu khotbah buat saya. Saya sudah sering mencapik pakaianku. Saya sudah mengoyakkan jubahku. Saudara yang sudah dalam keadaan demikian, engkau butuh pengurapan Tuhan, butuh kekuatan Tuhan. Buka kedua tanganmu. Yang butuh pengurapan, Kurabakasya, mari kita minta pengurapan. Kurabakasya Tuhan, terima kasih. Ada banyak tangan-tangan yang diangkat Tuhan, kau menjamah. Semua tangan yang diangkat mulai berdoa. Kurabakasya, takarabakasya. Oh, curahkanlah urapanmu. Karabakasya, takarabakasya, 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 takarabakasya.
Tuhan yang diurapi. Engkau adalah pangeran-pangeran, putri-putri kerajaan surga. Engkau adalah anak-anak Abraham. Engkau adalah bangsa yang terpilih. Saudara yang butuh pengurapan, angkat tangan saudara biar saya berdoa bagi saudara. Tuhan, hamba berdoa sama seperti gembala-gembala di Israel yang harus mengurapi bahkan domba mereka dituangkan minyak. Sebab mereka tahu bau daripada minyak pengurapan itu. Dan ketika ada ular di padang gurun yang berbisa mendekat kepada domba-domba itu, dan ketika ular berbisa itu mencium bau pengurapan, mereka akan lari, mereka akan melewatinya begitu saja. Demikianlah hamba berdoa, biarlah pengurapan itu turun atas umatmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah saya mendeklarasikan dan menubuatkannya kepada saudara. Engkau diurapi, engkau ditolong Tuhan. Dunia ini boleh ada panah api yang berjalan, boleh ada penyakit sampah yang berjalan di waktu kegelapan. Dunia ini boleh ada kedahsyatan malam. Di dalam dunia ini boleh 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Sebab engkau diurapi oleh Tuhan. Engkau tidak akan menimpa, itu tidak akan menimpa engkau. Malapetaka tidak akan mendekat pada rumahmu. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Engkau hanya menontonnya saja. Sebab Tuhan yang memelihara engkau, Tuhan yang menolong engkau. Perisaimu adalah kesetiaan Tuhan, barisan belakangmu adalah kemuliaan Tuhan, bentengmu adalah darah Yesus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling engkau, sebab engkau diurapi. Kalau saudara percaya engkau sudah terima urapan, dikatakan orang yang diurapi tidak boleh mencabik, mengoyakkan pakaiannya. Siapa di sini yang mau mengambil keputusan Tuhan, apapun yang aku alami dalam hidupku, apapun yang aku lewati dalam hidupku, aku akan tetap setia, aku akan tetap percaya. Angkat tangan saudara tinggi, naikkan doa itu, terus berdoa. Katakan, kami mau seperti Lea yang melahirkan Yehuda, yang melahirkan pujian. Kami mau seperti Rasul Paulus yang mengakhiri pertandingan sampai pada akhirnya. Kita karabakasi, kita karabakasi, kita karabakasi, kita karabakasi, kita karabakasi. Oh, karabakasi. Engkau menguatkan setiap kami, Engkau menguatkan setiap lutut yang goyah. Oh, Engkau menguatkan pengharapan kami, sehingga pengharapan kami, iman kami tidak jangka pendek, tetapi iman kami adalah jangka panjang. Pengharapan kami eternal, pengharapan kami adalah kekekalan. Yang tetap percaya kepada Yesus, katakan amin. Mari kita tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Amin. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya.
Sebelum saudara duduk, saya mau jabat tangan paling sedikit 3 orang. Katakan, jangan cabik pakaian. Amin. Jangan koyakkan jubahmu. Jangan menyerah, maju terus. Amin. Haleluya. Pantang menyerah. Never give up. Haleluya. Amin.